Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari mata kuliah Ekologi Lahan Basah. Di sini kami akan menjelaskan salah satu ekosistem, yaitu ekosistem lahan basah gambut. Nah, kami di sini akan menjelaskan ekosistem lahan gambut di wilayah Rimbo Panjang. Mari saksikan dan ikuti kami dalam menjelaskan lahan gambut. Nah, jadi teman-teman semuanya, kita sekarang telah berada di kawasan lahan gambut. Jadi, lahan gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang telah terdekomposisi atau terakumulasi pada daerah rawa atau genangan air. Saya sekarang telah berada di daerah genangan air. Jadi, genangan air pada lahan gambut ini menghambat mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik seperti akar batang, daun yang telah mati. Akibatnya, penimbunan bahan organik tersebut lebih cepat dibandingkan proses penguraiannya, sehingga lahan gambut ini banyak sekali mengandung bahan organik. Jadi teman-teman, berdasarkan pengertian yang disampaikan pada awal video tadi, tanah pada ekosistem rawa gambut itu sangatlah padat karena sisa-sisa bahan organik yang ada di atas permukaan ini belum terurai secara sepenuhnya. Hal itu menyebabkan tanah asli pada rawa gambut itu tertimbun di atas permukaan. Tanah di lahan gambut ini berwarna hitam ya teman-teman. Nah, ini berarti bahwa tanah tersebut kaya akan bahan organik yang terdekomposisi sebagian atau tidak sempurna. Nah, tanah hitam ini merupakan karakteristik khas tanah gambut dan disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, faktor yang pertama itu bisa saja karbon organik yang tinggi. Karbon organik pada ekosistem gambut itu lebih besar dari 50%. Nah, terutamanya itu karbon. Nah, proses pembusukan sisa dari tumbuhan ini menghasilkan senyawa organik seperti asam humat dan fulvat yang memberikan warna gelap atau hitam pada bahan organik pada tanah gambut. Nah, bahan organik itu menyimpan karbon dalam jumlah besar sehingga berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim. Baik teman-teman, selanjutnya mari kita amati dari lapisan-lapisan tanah gambut. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya lapisan tanah gambut sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu fibrik, yang kedua itu hemik, dan yang ketiga itu saprik. Nah, teman-teman dapat kita lihat pada permukaan atas tanah gambut ini bahwasanya lapisan paling atas itu dinamakan dengan lapisan fibrik. Nah, lapisan fibrik itu sendiri merupakan lapisan dari sisa-sisa tumbuhan yang dimana belum terurai dan masih tahu apakah jenis dari tumbuhan yang belum terurai tersebut. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya di sini banyak sekali batang-batang dari jenis tumbuhan paku-pakuan. Nah, di sini ini merupakan sisa dari tumbuhan paku-pakuan yang merupakan disebut dengan lapisan
diberi kepada tanah gambut. Selanjutnya yang kedua yaitu lapisan hemik. Nah teman-teman, lapisan hemik sendiri merupakan lapisan yang dimana lapisan tersebut sudah terurai, namun belum terurai dengan sempurna dan masih kemungkinan besar tahu jenis dari tumbuh-tumbuhannya. Mungkin yang diketahui mungkin seperti sisa-sisa dari akar-akar tumbuhannya. Nah, di sini dapat dilihat, di sini saya akan gali dari tanah lahan gambut sendiri, bahwasanya lapisan kedua tersebut didapati dan masih diketahui sisa-sisa tumbuhannya. Seperti ini dapat dilihat bahwa ini merupakan akar-akar dari sisa-sisa tumbuhan yang ada di lahan gambut ini. Baik, selanjutnya itu lapisan ketiga. Lapisan ketiga yaitu merupakan lapisan yang disebut dengan saprik. Nah, lapisan saprik sendiri pada lahan gambut itu merupakan lapisan yang dimana lapisan tersebut yang paling bawah dari hasil penguraian dari sisa-sisa tumbuhan. Nah, di sini dapat dilihat setelah saya gali cukup dalam pada tanah gambut tersebut, didapati di dalam yang saya gali ini terdapat tanah yang merupakan hasil dari terurainya sisa-sisa tumbuhan yang ada di lahan gambut ini. Nah, dari sisa tumbuh-tumbuhan yang saya dapati dari hasil galian saya di sini dapat diamati bahwa hasil dari tanah lapisan saprik ini merupakan benar bahwa sisa-sisa dari tumbuhan tersebut sudah terurai dengan matang. Nah, baik teman-teman, setelah mendengar penjelasan tadi, mungkin teman-teman penasaran berapa sih suhu di lahan gambut di Rimba Panjang ini? Ayo ikuti saya. Di sini saya akan mengecek suhu menggunakan termometer. Setelah menunggu beberapa menit, didapatlah suhu yang ada di ekosistem lahan gambut ini 30 derajat Celcius. Nah, hal ini dipengaruhi oleh tingginya radiasi sinar matahari dan vegetasi yang ada di sekitarnya. Banyaknya atau tingginya panas matahari yang diserap langsung oleh tanah akan mempengaruhi suhu tanah tersebut. Jadi teman-teman, terdapat banyak sekali vegetasi yang hidup di ekosistem lahan gambut yang ada di Rimba Panjang ini. Nah, kami mengambil dua jenis tanaman yang paling sering tumbuh di ekosistem lahan gambut ini, yaitu salah satunya adalah tanaman pakis rem Cina dengan nama latin Pteris vittata. Selanjutnya ada tanaman senduduk dengan nama latin Melastoma malabatricum. Baik teman-teman, setelah tadi alih fungsi yang pertama yaitu tentang alih fungsi yang dilakukan masyarakat yaitu merupakan perkebunan. Nah, yang kedua yang kami dapati pada saat ini alih fungsi lahan gambut yang didapati yaitu masyarakat membuat perumahan dari lahan gambut. Nah, dapat dilihat di belakang saya.
itu merupakan salah satu bentuk dari alih fungsi, yang dimana lahan gambut yang dulunya itu ada tumbuhannya, sekarang sudah dilakukan pemerataan terhadap tanah yang dilakukan untuk pembuatan rumah nantinya. Nah, mengapa demikian teman-teman semuanya? Kemungkinan faktor yang mendukung mengapa dijadikannya sebagai lahan rumah dikarenakan lahan gambut yang berada kami amati pada saat ini merupakan lahan gambut di tepi jalan. Nah, faktor itu kemungkinan besar yang membuat masyarakat untuk membuat rumah di lahan gambut saat ini. Kebutuhan ekonomi, banyak sekali lahan gambut yang dialihfungsikan menjadi lahan pertanian, salah satunya budidaya nanas. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya lahan gambut ini memiliki karakteristik yang unik, yaitu memiliki tingkat keasamanan tinggi serta unsur hara yang rendah. Namun demikian, nanas ini dapat mentoleransi kondisi tersebut dengan baik, sehingga nanas menjadi salah satu akomodasi unggulan di kawasan gambut. Mungkin sekian dari hasil praktikum lapangan yang dapat kami laksanakan pada hari ini. Semoga hasil pengamatan yang kami lakukan dapat bermanfaat bagi yang menonton dan juga bagi diri kami masing-masing. Mungkin sekian dan saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersuka Aisyah tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.